secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada cerpen digital. Nah, di sini saya mengambil salah satu cerpen dari salah satu aplikasi, yakni Wattpad. Adapun cerpen yang dibahas adalah yang berjudul Teka-teki Kiki. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Terlebih dahulu kita bahas kelebihan pada cerpen yang berjudul Teka-teki Kiki. Pertama, tema yang selaras dengan judul. Pada cerpen ini memiliki tema tentang kepribadian seorang anak laki-laki yang bernama Kiki yang selalu memberi teka-teki kepada teman-temannya dan pemikiran-pemikiran anehnya yang selalu membuat orang lain tertawa dan terhibur. Lalu tema ini dikemas dengan judul Teka-teki Kiki. Selain selaras dengan tema, judul itu membuat penasaran pembaca untuk membaca cerpen ini. Yang kedua, tokoh penokohan. Kelebihan tokoh penokohan pada cerpen ini terdapat pada tokoh utama yang bernama Kiki. Penokohan tokoh Kiki yang lucu, ceria, dan penuh teka-teki itu sangat tergambarkan pada cerita ini. Penokohan Kiki ini di dalam cerita menambah humor dan membuat pembaca tertawa melihat tingkah Kiki yang digambarkan dalam setiap alur cerita. Hal ini menjadi daya tarik dan membuat penasaran pembaca untuk melanjutkan membaca cerita selanjutnya. Yang ketiga, alur. Pada cerpen ini juga terdapat beberapa peristiwa-peristiwa lucu yang akan membuat pembaca secara tidak sadar tertawa ketika membacanya. Seperti salah satu kutipan berikut. Vegetable oil artinya minyak sayuran, yang berarti minyaknya terbuat dari sayuran kan Miss? Aku was-was, yang bertanya Kiki, tapi kenapa yang deg-degan dan berkeringat dingin seperti ini malah aku dan teman-teman sekelas? Kalau coconut oil itu minyak kelapa, jadi asalnya dari kelapa kan Miss? Sekali lagi Bu Jenny mengangguk mengiyakan. Nah, kalau baby oil berarti... Kiki tidak bisa melanjutkan kalimatnya usai digebuk 2 kali oleh Bu Jenny dan diomeli. Untung saja Bu Jenny berhati baik. Yang keempat, gaya bahasa. Pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yang digunakan terkesan seperti penulis sedang berada di dekat pembaca dan bercerita secara langsung dengan pembaca tentang salah satu temannya yang tingkahnya aneh tetapi menghibur semua orang. Hal ini membuat apa yang dirasakan penulis terhadap tokoh Kiki ini juga dirasakan oleh pembaca. Lalu bahasa yang mudah dipahami juga membuat pembaca tidak terhambat-hambat memahami alur cerita. Yang kelima, amanat. Ada satu hal yang unik dari cerpen ini, yakni dalam sebuah alur yang dikemas ada humornya, tetapi sekaligus di dalamnya terkandung amanat seperti kutipan berikut ini. Aku ingat Kiki pernah dihina fisiknya oleh seseorang yang kami tidak tahu siapa. Jadi untuk kali ini mari sebut saja dia Baskom. Baskom memandang Kiki dengan cara paling merendahkan yang bisa dia lakukan dan mengatakan, jelek banget. Alih-alih marah atau merasa direndahkan, Kiki justru dengan sangat tenang menepuk bahu si Baskom dan mengatakan, sorry bang, gua bukan cermin. Tidak peduli dengan seberapa merah wajah si Baskom, Kiki berjalan begitu saja. Untuknya, hinaan itu sama saja dengan gonggongan anjing. Sama sekali tidak perlu untuk didengarkan, dan mendengarkan anjing menggonggong sama dengan membuang-buang waktu, dan memikirkan gonggongan anjing tidak masuk dalam kamus anak lelaki yang satu itu. Nah teman-teman, tanpa penjelasan lagi, kita semua sudah tahu apa pesan atau amanat yang dapat kita ambil pada kutipan tadi. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita bahas kelemahan pada cerpen ini. Menurut saya, kelemahan pada cerpen ini terdapat pada kesalahan penulisan kata, yakni pada kata karena yang seharusnya ditulis karena, lalu penggunaan kata dan untuk awal kalimat yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan pada saat menulis kalimat baru atau paragraf baru. Kata dan tidak boleh diletakkan di awal kalimat.
Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di